Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, wa musallian wa tasliman alaika ya Habiballah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk saya hormati di antara manusia itu, yang paling berhak untuk saya patuhi? Kemudian Rasulullah menjawab, qala ummuka, ibumu. Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi, tsumma man, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian orang laki-laki itu bertanya kembali, tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian orang laki-laki itu bertanya kembali, tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasul? Abuka, ayahmu. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya kedudukan seorang ibu daripada ayah itu derajatnya lebih mulia, lebih berhak untuk dihormati oleh seorang anak, karena begitu banyaknya kesulitan yang dialami oleh seorang ibu, mulai hamil, melahirkan, menyusui, dan membesarkan. Dalam sejarah ada satu riwayat bahwasanya ada seorang sahabat yang begitu berbakti kepada ibunya, yaitu seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup dengan ibunya yang seorang janda. Beliau hidup dalam kemiskinan. Beliau bekerja hanya sebagai pengembala kambing yang penghasilannya tidaklah seberapa untuk menutupi kehidupannya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda Yaman yang begitu berbakti, begitu baik, begitu cinta kepada ibunya, sehingga tatkala suatu ketika ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni, wahai anakku, semua keinginanku, semua yang saya inginkan telah kamu tunaikan, telah kamu laksanakan. Sebentar lagi saya akan meninggalkanmu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu, wahai anakku. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Tatkala disampaikan permintaan seorang ibu kepada anaknya, Uwais Al-Qarni menjadi susah bingung. Karena yang dihadapi Uwais Al-Qarni adalah permintaan seorang ibu yang sangat dicintai, dan dia tidak mempunyai harta sama sekali untuk melaksanakan permintaan dari seorang ibu. Sehingga Uwais Al-Qarni berpikir, merenung untuk mencari solusi. Dan pada akhirnya Uwais Al-Qarni
memutuskan untuk membeli seekor anak lembu. Kemudian Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit. Setiap hari, setiap pagi Uwais Al-Qarni selalu menggendong anak lembu, diangkat turun dari bukit. Kemudian pada sore harinya dikembalikan ke kandang. Itu dilakukan selama berbulan-bulan sehingga para tetangga, para teman Uwais Al-Qarni menganggap Uwais Al-Qarni sudah tidak sehat. Uwais Al-Qarni sudah seperti layaknya orang tidak waras. Akan tapi mereka tidak tahu maksud daripada Uwais Al-Qarni, yaitu Uwais Al-Qarni bertujuan melatih dirinya untuk menjadi seorang yang kuat untuk menggendong. Setelah berjalan 8 bulan, ternyata tetangga dan sanak saudaranya tahu apa yang diharapkan oleh Uwais Al-Qarni, yaitu menunaikan apa yang menjadi permintaan dari seorang ibu, yaitu mengajak ibunya pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah masuk musim haji, ternyata ibunya digendong sama Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Makkah yang jaraknya begitu panjangnya, yang jaraknya begitu jauh. Akan tapi karena Uwais Al-Qarni sudah melatih dirinya sehingga ototnya menjadi kuat, sehingga badannya menjadi kuat, dan tatkala melaksanakan permintaan dari seorang ibu, dia tidak merasa kelelahan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga tatkala sampai di Mekah pun, tatkala melaksanakan tawaf di Ka'bah, ibunya juga digendong untuk melaksanakan tawaf. Sehingga tatkala di tengah-tengah melaksanakan tawaf, Uwais Al-Qarni selalu memintakan ampunan untuk ibunya. Sehingga ibunya menangis, "Wahai anakku, kenapa kamu hanya memintakan ampunan untukku? Sedangkan dosamu bagaimana?" Akan tapi Uwais Al-Qarni menjawab, "Saya hanya ingin ibu diampuni dosanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Dan saya akan ikut masuk ke surga dengan ridhomu, wahai ibuku." Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu mulianya seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni, begitu cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, meskipun dalam keadaan miskin, meskipun dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, tidak punya bekal, dia tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menunaikan keinginan-keinginan ibunya untuk melaksanakan haji. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni juga meminta kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakitnya, yaitu penyakit belang yang ada di tubuhnya. Yaitu penyakit belang kemudian dihilangkan oleh Allah. Namun ada satu yang menjadi ciri khas yang tidak hilang dan tidak dihilangkan oleh Allah, yaitu yang ada di tengkuk. Itu tujuannya bahwasanya biar menjadi alamat, menjadi tanda-tanda seperti yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, kepada Umar dan Sayyidina Ali. "Wahai Umar dan Sayyidina Ali, pada zamanmu akan datang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni.
tatkala kamu bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya untukmu berdua. Mintalah doa kepadanya agar Uwais Al-Qarni memintakan ampunan kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala Rasulullah sudah wafat, wasiat dari Rasulullah itu dilaksanakan oleh sahabat Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan pada singkat cerita, sahabat Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan memintakan restu kepadanya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mohon kepada Uwais Al-Qarni untuk senantiasa memintakan ampunan untuk keduanya. Demikian hikayat ataupun cerita seorang sahabat yang begitu cintanya kepada sang ibu, begitu sayangnya kepada sang ibu yang sudah tua renta, yang sudah lumpuh, sehingga apa yang menjadi keinginannya selalu dilaksanakan oleh Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi pengingat kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada seorang ibu yang telah melahirkan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.